Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Etsa Podcast bersama saya Firsta Madira Suripto selaku sebagai pewawancara, dan di sebelah saya sudah ada Pak Nur Hidayat. Boleh bisa diperkenalkan, Pak? Nama saya Nur Hidayat, kebetulan di UPGRIS ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kerjasama dan Hubungan Internasional. Selain sebagai dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Cukup ya? Iya, cukup, Pak. Tadi Pak Nur itu menjadi yang mengatur hubungan luar negeri ya, Pak? Iya. Berarti ada sangkut pautnya sama pertukaran pelajar gitu ya, Pak? Iya, betul. Boleh dijelaskan, Pak, pertukaran pelajar itu apa? Ya, jadi pertukaran pelajar atau kita istilahkan program yang disebut dengan International Student Mobility ya. International Student Mobility adalah salah satu program yang diagendakan oleh Kantor Kerjasama dan Hubungan Internasional ya. Jadi itu yang dimaksud dengan International Student Mobility, yang mana kegiatannya meliputi berbagai macam kegiatan ya, yang meliputi kegiatan akademik, kegiatan kepemudaan, kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan sosial dan budaya, dan kegiatan-kegiatan yang lain ya, seperti pelatihan, mengikuti kuliah, dan yang lainnya. Semua kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan itu masuk dalam program yang disebut dengan International Student Mobility. Dan kita sudah menyelenggarakan program International Student Mobility itu dengan bekerja sama dengan banyak mitra di berbagai negara ya. Untuk manfaatnya sendiri mengikuti pertukaran belajar itu apa aja, Pak? Saya kira program International Student Mobility itu banyak sekali manfaatnya bagi mahasiswa, bagi teman-teman yang masih muda. Utamanya adalah memberikan pengalaman yang berkaitan dengan wawasan internasional ya. Jadi mahasiswa tidak hanya mengetahui negaranya saja, kotanya saja, atau kampungnya saja, tetapi tahu dunia ini secara lebih luas dengan mengikuti program International Student Mobility, sehingga mahasiswa itu diharapkan bisa mengetahui lebih banyak mengenai budaya, kondisi, situasi negara-negara yang dikunjungi oleh mahasiswa dalam program International Student Mobility. Dengan itu akan diharapkan mahasiswa itu akan lebih berwawasan luas ya, lebih broad-minded, tidak narrow-minded. Dan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa yang pada suatu saat nanti akan menjadi tokoh ya, tokoh pemuda, sehingga sejak dari awal itu sudah mengembangkan cara berpikir yang broad-minded. Semakin banyak teman-teman mahasiswa itu bersinggungan dengan pengalaman-pengalaman di luar negeri, maka wawasannya juga akan semakin meningkat dan akan menimbulkan saling pemahaman, ya, saling paham ya. Jadi kita dengan tetangga-tetangga kita barangkali itu bisa menjadi saudara, bergaul secara rukun. Tetangga yang baik itu barangkali bisa diawali dari saling mengenal antara generasi mudanya, sehingga akan tercipta rasa saling memahami dan saling menghormati. Saya kira utamanya itu ya, dan itu penting bagi generasi muda gitu ya. Kan kalau di luar negeri itu berarti kan kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru gitu ya, Pak.
Itu ada nggak sih kayak tips-tipsnya kalau kita mau berangkat ke sana dan beradaptasi di luar sana gitu Pak? Iya, saya menjadi teringat pengalaman ketika saya mengantarkan mahasiswa UPRIS ya ke sebuah universitas yang namanya kalau tidak salah Saint Thomas di ujung Pulau Mindanao di Filipina ya. Di mana Universitas Saint Thomas itu mulai dari rektor sampai staf sampai kaprodi, dosen-dosennya dan juga karyawannya juga semuanya wanita, perempuan ya. Perguruan tinggi itu dikelola oleh para biarawati ya. Nah, ketika mereka mau melepas mahasiswa mereka untuk kegiatan student mobility di luar negeri, di mana pada waktu itu saya mengantarkan mahasiswa kita, ada pesan yang sampai sekarang saya masih ingat dan saya catat, saya pegang dan saya sampaikan kepada mahasiswa yang mau berangkat mengikuti kegiatan luar negeri, adalah apa yang dia sebutkan sebagai mengembangkan sikap non-judgmental. Ya, non-judgmental. Jadi supaya kita berhasil dalam kegiatan kita mengikuti program International Student Mobility di luar negeri, di berbagai negara yang secara budaya itu berbeda dengan kita, maka kita harus mengembangkan sikap apa yang disebut dan non-judgmental itu tadi. Jadi adalah sebuah sikap di mana ketika kita di luar negeri itu kita tidak menjadikan ukuran kita, standar nilai kita kita terapkan untuk masyarakat lain, untuk komunitas lain, untuk bangsa lain ya. Tapi yang harus kita kembangkan adalah mencoba memahami budaya mereka dari perspektif mereka yang sudah barang tentu memang tidak sama, tidak berbeda dengan kita. Dengan begitu kita nanti akan bisa mudah beradaptasi ya. Mulai dari beradaptasi dari sisi misalnya makanan, beradaptasi cara budayanya, cara berkomunikasinya. Walaupun barangkali sudah barang itu untuk hal-hal tertentu tidak melanggar prinsip-prinsip yang kita pegang selama ini, misalnya hal yang berkaitan dengan agama ya. Tapi intinya adalah mengembangkan apa yang disebut dengan sikap non-judgmental. Jadi non-judgmental itu kalau diterjemahkan dalam ungkapan yang sederhana, bahasa yang sederhana, itu ungkapan-ungkapan semacam misalnya yang berkaitan dengan makanan. Kok makanannya seperti ini ya? Kok makanannya asin ya? Kok makanannya kecut gitu ya? Atau misalnya melihat bagaimana di budaya yang kita baru lihat itu, kok berpakaiannya seperti itu ya? Kok enggak berpakaian seperti kita begitu ya? Kok cara bergaulnya bebas seperti itu ya, tidak seperti negara kita. Itu adalah sikap-sikap yang sifatnya judgmental. Sikap yang judgmental itu akan menghalangi kita untuk bisa mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Ini penting bagi mahasiswa untuk dipahami sejak awal mereka akan berangkat mengikuti program International Student Mobility. Berarti daripada kita membawa budaya kita di sana, lebih kita memahami mereka tapi tanpa menghilangkan prinsip kita sendiri. Iya betul ya, coba memahami tapi tidak menggunakan ukuran yang kita miliki, tidak menggunakan kacamata yang kita punya, tapi coba memahami ya. Oke, ya saya kira seperti itu ya. Kalau pergi ke luar negeri itu kan berarti jauh dari orang tua juga ya Pak. Kadang kan kayak kita bakal merasa kangen, rindu, tapi kan karena jarak yang jauh akhirnya susah kalau mau balik. Itu gimana Pak cara menghadapi tantangan-tantangan seperti itu? Ya biasanya ada tahapan-tahapannya ya. Biasanya di awal kedatangan kita akan
sangat excited ya. Karena kita melihat segala sesuatu yang baru yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita rasakan, belum pernah kita makan gitu ya. Tapi biasanya masuk ke minggu pertama, minggu kedua gitu, biasanya teman-teman itu sudah mulai merasakan rasa kangen gitu ya. Terutama biasanya berkaitan dengan makanan ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan di rumah di sana harus banyak berubah. Tapi kemudian masuk ke tahapan katakanlah mulai minggu kedua, minggu ketiga dan selanjutnya biasanya teman-teman sudah mulai terbiasa beradaptasi dan sudah bisa menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, sehingga rasa kangen atau ingin pulang itu bisa lebih teratasi karena sudah bisa beradaptasi menyesuaikan dengan segala sesuatu yang berada di lingkungan yang terbaru itu gitu ya. Tapi memang itu hal yang wajar begitu ya. Ada masa-masa tertentu ketika kita betul-betul ingin pulang gitu ya. Ya. Oleh karena itu program yang kita selenggarakan biasanya bervariasi ya. Ada program International Student Mobility yang hanya berlangsung 1 minggu, ada yang 1 bulan ya, tapi juga ada yang 1 semester ya, ada yang paling lama mungkin sementara ini sekitar 1 tahun begitu ya. Jadi mungkin dalam masa itu ada naik turunnya ya. Berarti kan tadi udah di sana udah bisa beradaptasi gitu, udah bisa cari temen gitu ya Pak? Ya, cari teman, cari tempat makan sendiri gitu ya, udah tahu bisa pergi sendiri ya. Untuk cara kayak bisa mengakrabkan diri dengan teman-teman di sana itu gimana Pak? Kan pasti kan ada keterbatasan bahasa juga, ada keterbatasan budaya dan cara bersikapnya juga. Ya mungkin cara bagaimana kita bergaul sebanyak mungkin ya dengan banyak kelompok atau komunitas. Mungkin alangkah baiknya kalau teman-teman sebelum berangkat itu sejak awal kuliah di kampus itu untuk ya mengembangkan skillnya, keterampilannya di berbagai macam jenis kegiatan ya, baik itu di bidang seni, olahraga, atau kemampuan-kemampuan yang lain ya, sehingga dengan kemampuan dalam bidang seni, olahraga atau kemampuan IT itu bisa menjadi alat kita mingle ya. Mingle itu artinya bergaul dengan teman-teman dari berbagai macam komunitas yang ada di kampus atau di masyarakat. Saya berikan contoh untuk di UPGRIS ya. Kita punya mahasiswa dari India itu, namanya Bikas itu. Bikas itu di mana-mana mungkin banyak dikenal di lingkungan UPGRIS ya, karena dia suka menyambangi berbagai macam tempat kelompok kegiatan kemahasiswaan ya, kegiatan seni, kenal olahraga mungkin kenal, atau unit kegiatan kemahasiswaan yang lain. Tapi untuk bisa masuk ke situ memang mahasiswa yang bersangkutan memang harus punya bekal ya. Misalnya gabung dengan kelompok futsal atau sepak bola atau teater, harus ada bekal ya. Nah itu menurut saya sangat bermanfaat ketika teman-teman itu ikut kegiatan International Student Mobility. Jadi punya ada yang bisa ditawarkan untuk bisa masuk dalam berbagai macam kelompok kegiatan mahasiswa ya.
Terus kan kita juga di luar negeri itu kan nggak cuma sekedar mengenal budaya mereka ya Pak, tapi kita juga kayak belajar cara bagaimana mereka bekerja, cara bagaimana mereka belajar juga. Dan itu kalau sudah kita pulang ke Indonesia itu merefleksikannya seperti apa Pak? Iya, ya, saya kira sangat penting bagi teman-teman yang sudah mengikuti program kegiatan International Mobility itu untuk bisa berbagi pengalamannya Pengalamannya dengan teman-teman yang ada di Indonesia. di Indonesia, ada di kampus, supaya memberikan motivasi atau inspirasi untuk mereka. kepada teman-teman yang lain untuk bisa ikut kegiatan International Student Mobility yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi mereka. Ya, sebagai contoh misalnya, teman-teman yang sudah pernah mengikuti program, sebagai contoh misalnya program magang ya, magang mengajar di luar negeri. Saya kira mereka akan belajar mengenai misalnya hal yang berkaitan dengan kurikulum di sana seperti apa, kemudian proses belajar mengajar mereka di sana seperti apa, guru-gurunya, dosen-dosennya seperti apa, manajemen sekolahnya seperti apa, bagaimana guru mengembangkan metode pembelajarannya seperti apa, dan atmosfer yang bisa dirasakan di sekolah di sana seperti apa. Barangkali bisa nanti diceritakan di sini ya, dan itu bisa menjadi semangat, memberikan semangat lebih banyak kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa tertarik ikut program International Student Mobility ya. Saya berikan contoh ya, yang baru-baru ini saya dapatkan, pengalamannya baru saya dapatkan. Bulan puasa yang lalu, saya dengan mendampingi Bu Rektor itu berkunjung ke 3 perguruan tinggi di India ya. Kami sangat terkesan dengan kunjungan kami ke perguruan tinggi India. Ternyata pendidikan di India sudah melangkah jauh dengan barangkali tahapan program pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh begini, proses belajar mengajar di kampus-kampus di India yang saya kunjungi itu sudah menitik beratkan kepada proses pembelajaran problem solving dan collaborative learning, sehingga pedagogi semacam itu diterjemahkan secara fisik juga bisa dilihat dari bangunan kampusnya seperti apa, kelas-kelasnya seperti apa. Kelas-kelas di sana itu sudah tidak disusun atau didesain berjejer mahasiswa menghadap dosen ke depan, tetapi sudah melingkar didesain di mana mahasiswa itu akan saling bertatapan ya, gitu ya, Pak? saling berhadapan, saling didesain untuk mereka bisa berdiskusi, bisa mencari pendapat satu ya, sama lain ya, gitu. sharing pendapat dan mencari jawaban atau solusi untuk kasus-kasus case studies ya yang disampaikan di dalam perkuliahan itu. Jadi intinya collaborative learning dan kolaboratif learning dan yang ya satu lagi problem solving itu ya, sehingga suasana kelas udah jauh berbeda dengan apa yang ada di Indonesia itu ya. Itu sebagaimana yang bisa saya ceritakan dari contoh kemarin saya berkunjung ke India, dan kampus yang saya kunjungi itu seperti sebuah kayak kota satelit barangkali, karena kampus itu didirikan di dalam sebuah area di mana
mahasiswa, dosen dan seluruh staf akademik dan karyawannya itu tinggal di satu tempat. Jadi kayak kota tersendiri begitu ya. Ada asramanya gitu ya Pak? Ada asramanya, ada rumah bagi dosen-dosennya. juga ada. Nah itu menjadi menjadi refleksi barangkali bagi kita yang bisa kita bawa ke Indonesia ya. Maka begitu Bu Rektor itu pulang kembali ke Semarang sampai ke kampus, beliau tentunya sudah banyak sekali ide yang dipikirkan yang baru untuk bagaimana kampus ini akan dikembangkan lebih lanjut seperti apa begitu. Mungkin belajar juga dari apa yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi di India. Ini contoh nih ya, contoh refleksi. Banyak teman-teman yang mengikuti program kegiatan International Student Mobility itu bercerita bahwa misalnya contoh di Filipina. Di Filipina itu kalau kita bicara mengenai infrastruktur fisik bangunan kampus, barangkali kampus-kampus di Indonesia secara fisik itu lebih bagus Indonesia. Tetapi teman-teman mahasiswa yang pernah ikut kuliah di sana mengatakan bahwa dari sisi kualitas dosen-dosen di Filipina, dedikasi, integritas, sana bagus. Bisa jadi untuk ukuran tertentu bisa lebih bagus dari pengajar-pengajar atau dosen-dosen Indonesia. Mereka menyampaikan itu agak malu-malu, takut kalau agak menyinggung gitu ya. Tapi itu seperti itu ya. Kalau kalian pergi ke Filipina itu banyak kampus-kampus itu secara fisik bentuknya kayak sekolahan ya, kayak di Indonesia kayak sekolahan. Kayak sekolah di Indonesia gitu ya, Pak? Sekolah di Indonesia. Kalau di Indonesia kampus secara fisik itu sebagian besar, terutama kalau perguruan tinggi negeri itu bahasa Jawanya itu makrung-makrung gitu ya. Di sana tidak sebagus di Indonesia, ya, tidak sebagus di Indonesia. Tetapi proses dan pembelajaran, kualitas pembelajarannya di sana tidak kalah dengan Indonesia. Mungkin bisa jadi untuk ukuran tertentu lebih bagus. Yang lain lagi, saya akan contoh berkaitan dengan refleksi. Kalau kita pergi ke Thailand, kalau Anda pergi ke kampus, ke sekolah, mulai dari TK sampai SD, SMP, sampai perguruan tinggi, berdasarkan pengalaman saya begitu, tidak ada toiletnya di sana itu yang pesing, tidak ada. Ternyata orang Thailand itu sangat aspirasinya terhadap kebersihan itu sangat tinggi. Kita kalah dalam hal kebersihan. Kita kalau ke sekolah, ke kampus masih sering menemukan toilet-toilet yang masih bau pesing, kurang bersih. Gitu ya, Pak? Di Thailand hampir di semua toilet itu bersih, wangi dan kering. Ya, ini menarik dari hal yang sederhana dari sisi apa? Dari sisi kebersihan yang mungkin bisa direfleksikan, kemudian semangatnya bisa ditularkan ke Indonesia. Gitu ya? Iya. Terus boleh dijelaskan ya Pak, kayak program pertukaran pelajar di UPRIS itu seperti apa? Mungkin teman-teman yang lain juga penasaran. Saya berikan contoh ya. Untuk program International Students Mobility itu ada berbagai macam jenisnya ya. Seperti program magang. Ya. Yang pertama adalah program magang mengajar. Kita punya program International Student Mobility untuk program magang di bawah organisasi Menteri Pendidikan di ASEAN yang nama SEAMEO, yaitu dengan program yang bernama C-Teacher. Program C-Teacher ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa magang di negara-negara ASEAN. Kita sudah mengirim mahasiswa kita magang di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di Filipina sampai sekarang. Ada juga program magang industri ya. Jadi kita mengirim mahasiswa kita untuk magang di instansi, di perusahaan yang ada di luar negeri. Ada lagi model program mengikuti perkuliahan. Jadi
kita misalnya bekerja sama dengan perguruan tinggi di India, contohnya adalah VIT, itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa UGRIS dengan beasiswa dari mereka, yaitu beasiswa tiket, ya, tiket PP diberikan oleh mereka, di mana mahasiswa kita akan mengikuti perkuliahan di sana selama 1 bulan untuk pilihan-pilihan mata kuliah tertentu dan prodi tertentu. Ada juga program bekerjasama juga dengan VIT dari India, yaitu program magang dan riset. Jadi mahasiswa di sana selama 3 bulan akan mengikuti magang, dan berdasarkan kegiatan magang itu mereka kemudian mengembangkannya dalam menjadi sebuah penelitian yang produknya adalah jurnal yang bisa diterbitkan di jurnal internasional. Sekarang ada 3 mahasiswa UGRIS yang berada di Vellore Institute of Technology yang sedang mengikuti program kegiatan magang internasional. Ada juga program International Student Mobility yang berkaitan dengan pelatihan, ya. Misalnya pelatihan kepemimpinan, pelatihan bisnis dan kewirausahaan. Kami pernah mengirim mahasiswa kami ke Singapura. Itu nama lembaganya kalau tidak salah Singapore School of Management kalau tidak salah, yaitu mengikuti program pelatihan kepemimpinan kewirausahaan. Ada juga program semacam kayak summer camp, ya. Kita juga menerima mahasiswa untuk program summer camp. Jadi baik dikirim keluar maupun ke dalam. Program summer camp itu biasanya meliputi kegiatan yang sifatnya akademik, kepemudaan, juga kegiatan seni dan budaya, serta kegiatan pengabdian masyarakat, ya. Kita juga punya program pertukaran KKN, ya. Kita bekerja sama dengan UTM Malaysia. Kita kirim mahasiswa kita ke Malaysia untuk ber-KKN di sana, ya, di Johor dan di Kuala Lumpur. Dan kita terima mahasiswa dari UTM juga untuk mengikuti kegiatan KKN yang diselenggarakan di desa-desa yang ada di Indonesia, di sekitar Semarang, ya. Kemudian yang lain itu adalah kegiatan seperti student conference, ya, student seminar gitu. Beberapa perguruan tinggi mengadakan kerjasama untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan presentasinya, hasil penelitian mereka. Jadi sharing hasil penelitian antara mahasiswa perguruan tinggi di lingkup ASEAN, ya. Kemudian ya itu, ya, yang berkaitan dengan conference. Untuk magang kita mengirim mahasiswa kita pernah ke India, kemudian ke Cina, ke Taiwan, juga ke Filipina, pernah untuk magang industri, ke Malaysia pernah, ya. Ya, saya kira negara ya, itu, Pak. ya. Jadi mulai dari India, Cina, Taiwan, dan negara-negara banyak lagi ASEAN, ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mengirimkan juga ke negara-negara lain yang lebih jauh, ya, mungkin ke Asia Timur, ke Jepang, Korea, dan ke Eropa, ya. Ya. Semoga segera terlaksana. Ya, ya. Baik, terima kasih untuk Pak Nur telah membagikan pengalaman yang luar biasa dan juga telah memberikan penjelasan lebih jauh tentang pertukaran pelajar dan juga program-program apa aja yang ada di Universitas PGRI Semarang. Baik, terima kasih Pak Nur telah hadir hari ini, dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.